Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah horor buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga Allah selalu melipat gandakan amal kebaikan kalian. Amin. Dan alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang dimana kisah ini bersumber dari Nasura, yang dimana kisah ini telah ditulis dan diupload di Twitternya, yaitu kisah tentang sebuah perusahaan yang kala itu tiba-tiba karyawannya mengalami kesurupan massal. Akan tetapi saat kejadian itu terjadi, para penjaga pabrik itu bukannya mereka malah memanggil bantuan atau ambulan, tapi mereka malah hanya diam dan memperhatikannya saja. Bahkan hingga ada salah seorang dari mereka yang mengeluarkan darah akibat luka yang dialami karena kesurupan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Jadi disclaimer dulu ya, untuk nama dan tempat nanti akan disamarkan karena demi untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi di sebuah kampung dekat hutan di lereng A tahun 2011, sore itu Karen membawa ayahnya ke sebuah kampung di pinggir hutan. Kampung itu memang berada di jalan protokol yang menghubungkan kota Surabaya dan Bali. Tapi kampung itu berada di pinggir hutan. Di kampung itu ada sebuah bangunan pabrik peninggalan Belanda yang konon katanya dulu itu adalah pabrik gula, tapi setelah ditinggalkan oleh Belanda, pabrik itu berpindah-pindah tangan berulang kali hingga akhirnya warga sekitar mempergunakan pabrik tersebut secara gratis. Warga sekitar menggunakan pabrik tersebut sebagai tempat pengolahan tembakau. Tempat itu memang telah menjadi penghasil tembakau terbaik di zaman Belanda. Hanya saja zaman Belanda tidak seramai zaman sekarang. Zaman itu orang belum berani secara terang-terangan menunjukkan hasil olahan tembakonya. Hingga akhirnya tahun 1945 saat Indonesia merdeka, barulah petani tembakau mulai bermunculan di tempat itu. Dan sejak saat itu para petani sudah mempergunakan pabrik tersebut. Hingga pada tahun 2014 tiba-tiba pabrik itu telah berubah penampilan menjadi lebih rapi dan lebih bersih, dengan sebuah label di tembok pabrik tersebut. Label itu terpampang sangat jelas dengan nama salah satu pabrik rokok terkemuka di negeri ini. Dan beberapa bulan sebelum Karen membeli tanah, ia lewat di depan pabrik itu. Dan saat lewat di depan pabrik itu, Karen pun sempat terkejut. Bagaimana pabrik rokok bergengsi berkelas internasional seperti ini membuka pabriknya di sini. Dia pun langsung berpikir bagaimana dia bisa membuka peluang bisnisnya di sekitar perusahaan itu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Karen pun sudah menemukan jawabannya, yaitu ia mesti membuat sebuah kos-kosan karena bakalan banyak buruh yang sedang mencari tempat tinggal dikarenakan pabrik tidak menyediakan mes untuk para karyawan. Hari itu Karen membawa ayahnya untuk melihat kebun yang sudah dibelinya, karena Karen akan menyerahkan tanggung jawab proyeknya kepada sang ayah. Untuk sekedar informasi, Karen sudah memiliki usahanya sendiri di Jakarta dan hanya sekali saja ia akan pulang ke kampung. Karen pun mengajak ayahnya berjalan melintasi kebun kopi yang sangat luas itu.
perkebunan kopi yang baru saja dibelinya. Nampak di sana banyak sekali kopi-kopi yang siap dipanen. Dan setelah mereka puas berkeliling, mereka pun keluar dari kebun kopi lalu menuju jalan setapak. Dan dari sana ia menuju ke jalan raya. Mereka pun berbelok ke kiri dan menyusuri trotoar jalan raya. Dan sesekali nampak kendaraan lalu lalang melintas menimbulkan hembusan angin yang cukup kuat serta suara bising yang mengganggu pendengaran. Knalpot yang mengeluarkan asap hitam membuat ayah Karen dan Karen semakin merasa tidak nyaman. Namun keduanya terus bergegas menuju ke satu arah. Entah apa yang hendak ditunjukkan Karen kepada ayahnya. Kira-kira setengah kilometer mereka bertemu rel kereta api yang melintang di jalan raya. Mereka berdua menyeberangi rel kereta api tersebut dan terus lurus. Dan setelah 15 menit berjalan dari rel kereta api, mereka bertemu sebuah pabrik rokok yang sangat besar. Pabrik rokok dengan label nama pabrik yang sudah sangat terkenal dan digandrungi oleh para peminat rokok di negeri ini. Ayah Karen pun nampak tercengang. Kenapa anaknya itu membeli tanah di daerah seperti ini? Dan dia pun bertanya kepada si Karen. Akhirnya si Karen pun menjelaskan bahwa karyawan di pabrik ini bukan hanya berasal dari penduduk yang bermukim di dekat pabrik maupun penduduk yang bermukim di desa-desa di sekitarnya. Banyak dari mereka yang berasal dari tempat yang jauh, yang otomatis mereka memerlukan tempat tinggal dan gak mungkin mereka pulang ke rumah masing-masing tiap hari karena jarak yang ditempuh tak memungkinkan mereka untuk melakukannya. Dan setelah panjang lebar Karen menjelaskan kepada sang ayah, akhirnya sang ayah pun mengerti. Kemudian ayah Karen memperhatikan area di sekitar lingkungan pabrik itu. Dia pun melihat di sana ada sebuah rel yang melintang yang menghubungkan antara satu bangunan pabrik dengan bangunan pabrik yang lainnya. Mata ayah Karen tidak berkedip saat matanya tertuju pada sebuah rel tersebut. Sorot matanya terus saja mengikuti arah rel tersebut yang meliuk-liuk bagai ular melintasi pinggiran gedung. Di suatu titik tiba-tiba wajah ayah Karen tampak bingung. Lalu matanya pun melotot. Dan detik berikutnya wajah ayah Karen berubah menjadi bias. Kemudian tubuhnya terhuyung. Karen pun yang berada di dekatnya geragapan menopang tubuh ayahnya yang tiba-tiba terhuyung mau jatuh. Kemudian ayah Karen pun memintanya untuk segera menghubungi sopirnya dan menjemputnya di tempat itu. Dan setelah memanggilnya, mereka berusaha menjauh meninggalkan trotoar yang berdekatan dengan area pabrik itu. Belum lagi langkah mereka menjauh 7 langkah, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari arah pabrik. Teriakan itu bukan berasal dari satu orang, tetapi dari banyak orang. Suara mereka menggema memecah kesunyian. Karen dan ayahnya langsung menghentikan langkah dan berusaha menajamkan pendengaran. Belum juga mereka merasa yakin teriakan histeris susulan kembali terdengar. Karen dan ayahnya langsung membalikkan tubuh ke arah pabrik. Dari arah pabrik berhamburan pegawai pabrik lari bagai semut. Mereka lari tunggang-langgang sambil berteriak ketakutan. Karen dan ayahnya pun membeku menyaksikan mereka. Jarak orang-orang itu semakin mendekat. Bahaya pun semakin mengancam. Tapi Karen dan ayahnya tidak bergeming hingga jarak mereka tinggal selangkah. Dan akhirnya wush, seseorang menyeret Karen dan ayahnya di saat yang kritis itu.
Seandainya tidak diseret, tentu Karen dan ayahnya sudah tertabrak orang-orang itu. Kemudian orang yang menyeret ayah Karen dan Karen ini mengajak mereka menepi di sebuah rumah warga. Dan setelah menepi, mereka pun disediakan air putih oleh sang tuan rumah. Ternyata yang menyelamatkan mereka itu adalah sang sopir. Ya, Pak sopir milik Karen yang bernama Ahmad. Setelah itu orang-orang mulai berdatangan ke halaman rumah warga tersebut. Sebut saja orang itu dengan nama Jumari. Tak butuh waktu lama, rumah Pak Jumari telah penuh dengan orang-orang yang mengungsi dari pabrik tersebut. Kemudian salah seorang warga dari kerumunan itu bercerita kalau di pabrik itu ada seseorang yang mengalami kesurupan. Dan beruntunglah di situ ada orang yang mengetahui tentang aktivitas supranatural, sehingga dia pun mengabarkan jikalau menyentuh orang yang sedang kesurupan, maka mereka juga akan tertular kesurupan itu. Kemudian mereka menyuruh orang-orang yang masih sadar untuk segera pergi meninggalkan pabrik itu, yang hingga pada akhirnya semua orang-orang yang pabrik itu lari ketakutan meninggalkan pabrik. Mbok ya kalau mau bohong itu kira-kira toh mas, masa ada yang namanya kesurupan menular? Celetuk Karen tiba-tiba. Suaranya itu lirih tapi cukup jelas untuk bisa didengar semua orang. Maksud mbak apa? Mbak pikir saya sedang berbohong? Sahut pemuda tinggi tegap itu emosi menimpali ucapan Karen. Matanya melotot menatap Karen tajam sampai hampir keluar. Karen pun hanya diam menatap pemuda itu dengan tatapan mata acuh. Merasa diacuhkan, pemuda itu pun makin berang. Kalau mbak tak percaya dengan saya, datang saja ke pabrik dan mbak lerai mereka. Itu kalau mbak punya nyali. Siapa takut? Tiba-tiba ayah Karen langsung mencegah langkah anaknya. Karen, jangan. Tapi pak, ucap Karen menggantung karena dipelototin oleh ayahnya. Ingat, itu bukan urusan kita. Kau tak perlu ikut campur, bentak ayahnya, lalu menyeret Karen menjauh dari orang-orang. Lalu ayah Karen segera mengajak Karen kembali ke rumah Pak Jumari. Takut orang-orang mencurigai mereka berdua. Ayah Karen pun langsung membawa Karen mendekati pemuda tinggi gelap itu dan memohon maaf kepadanya tentang apa yang telah diucapkan oleh anaknya itu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang. Mustafa? Walah, kamu Tomat. Keduanya sama-sama kaget karena bertemu di tempat yang tak terduga. Mustafa pun menepikan sepedanya lalu memasang standar sepeda ondelnya. Jadi sekadar info, Pak Mat ini adalah ayahnya Karen. Dan Karen adalah anak angkat Pak Mat selain Kuning dan Sapu Jagat juga Raisa. Saat itu Mustafa langsung menyalami Pak Mat begitu sepedanya sudah berdiri dengan standarnya. Mat, kenapa kau bisa ada di sini? Lupakan aja kenapa aku ada di sini. Itu tak terlalu penting kok. Saat ini aku malah yakin kalau kau sedang ada masalah. Loh, bagaimana kau tahu aku ada masalah? Apa anakmu ada di dalam pabrik itu? Mustafa pun semakin terkejut dan refleks ia langsung mengangguk. Lalu dengan singkat ia pun menceritakan bahwa anaknya yang bernama Mira bekerja di pabrik rokok tersebut. Dan di hari ini terjadi kekacauan, yaitu kesurupan massal. Dan Mira adalah salah satu orang yang kesurupan itu. Ya udah kalau gitu, ayo kita buruan ke pabrik. Kau yakin Mat mau menemani aku? Lah iyalah yakin, emang kenapa?
Kemudian si Mustafa hanya mengangkat bahu lalu melangkah mendahuluinya. Pak Mat pun tampak terpaku menyaksikan ulah temannya. "Ayo Mat, katanya mau nemani aku," teriak Mustafa yang menyaksikan Pak Mat tertegun. Akhirnya Pak Mat bergegas menyusul Mustafa. Karen dan Ahmad mengikuti langkah keduanya. Saat hendak memasuki halaman pabrik, mereka pun dicegah oleh satpam yang ada di sana. Kemudian mengintimidasi mereka kenapa mereka mau masuk. Saat itu pun Mustafa mencoba menjelaskan bahwa anaknya sedang kerasukan di dalam pabrik. Dan si satpam pun tetap tidak percaya kalau si Mustafa ini adalah bapaknya. Saat mereka sedang berdebat beradu argumentasi, Pak Mat pun mencoba menyelinap masuk. Suasana di dalam pabrik saat itu sangat kacau sekali. Banyak sekali pegawai pabrik yang berkelimpangan mengerang kesakitan memohon untuk segera diselamatkan. Sementara banyak orang-orang yang bertubuh tinggi tegap berpenampilan sangar menjaga mereka. Namun orang-orang ini seolah sengaja membiarkan mereka tanpa berniat menolongnya. Kemudian diam-diam Pak Mat pun merogoh saku bajunya dan menghubungi polisi dan juga ambulan. Ternyata kecurigaan Pak Mat itu memang benar. Ini memang bukan kesurupan biasa, tapi ini adalah permainan. Lalu di manakah para pembesar pabrik ini? Kenapa orang-orang ini bisa leluasa berbuat semaunya? Dan saat itu yang terpenting adalah bahwa Mbah Mat harus bisa membawa keluar anaknya Mustafa. Lalu saat itu Pak Mat mengusap wajahnya serta meraut mukanya, dan tiba-tiba mukanya berubah menjadi wajahnya si Mustafa. Jadi itu merupakan semacam ajian penglimunan untuk mengelabui seseorang, yang sebetulnya wajah Pak Mat tidak berubah, tapi jika dilihat dengan kasat mata, wajahnya telah berubah menjadi wajah Mustafa. Lalu dengan tenang ia pun memasuki ruangan. Begitu melihat Pak Mat yang mukanya telah berubah menjadi Mustafa, para penjaga pun langsung mendekatinya. "Pak Mustafa, ada apa ya Pak? Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya salah satu mereka dengan nada yang santun. "Di mana anakku?" ucap si Pak Mat. Ia berusaha membuat suaranya semirip mungkin dengan suara Mustafa. Lokatnya pun ia samakan juga. Mira ada di ruang penanganan Pak. Dia baik-baik saja kok. Hanya saja dia masih lemah." Pak Mat pun memperhatikan satu persatu para karyawan pabrik yang masih merintih kesakitan. Ada juga orang-orang yang tak sadarkan diri. Umumnya tubuh mereka babak belur. Ada juga yang mengalami patah tulang, dan darah tampak merembes dari tubuh mereka yang terluka. Meski dari kejauhan tampak jelas mereka sedang tersiksa, orang-orang itu langsung membeku ketakutan begitu ditatap oleh Pak Mat, seolah Pak Mat adalah orang yang jahat. Mestinya orang ini harus segera ditolong, tapi kenapa dibiarkan begitu saja? Batinnya Pak Mat terpaku. Hingga salah satu dari penjaga menyadarkannya. Pak. Pak Mat pun hanya melotot. Penjaga itu langsung menunduk seolah takut dipelototi oleh Pak Mat. "Mari Pak, saya antar ke ruangan Mira dirawat Pak," ucap salah satu penjaga yang tubuhnya paling tinggi. Saat itu Pak Mat hanya mengangguk. Ia tak ingin banyak bicara, takut ketahuan, lalu kemudian mengekor di belakang laki-laki itu. Mira pun tampak sumringah menyaksikan Pak Mat datang, dan tanpa basa-basi Pak Mat pun langsung memapah tubuh Mira dan membawanya keluar dari pabrik. Saat itu satpam dan Mustafa masih terus beradu mulut dan mereka tidak ada yang mau mengalah. "Sudah cukup, diam,"
Tiba-tiba Pak Ahmad sudah berdiri di samping mereka sambil memapah Mira. Satpam dan Mustafa tampak membeku untuk sesaat. Mereka pun tampak syok. Bola mata keduanya menatap Pak Ahmad seolah mereka tak percaya. Dan Pak Ahmad pun saat itu tak memperdulikan keduanya. Ia pun langsung saja ngeloyor pergi diikuti Karen dan Ahmad. Mereka membawa Mira masuk ke dalam mobil. Kemudian si mobil itu berjalan diikuti dengan Mustafa yang mengikutinya di belakang menggunakan sepeda ondelnya. Akhirnya mereka sampai di rumah Mustafa. Pak Ahmad pun disambut tatapan aneh oleh Mustafa. Tatapan yang saat itu susah diartikan. Jangan menatapku seperti itu, seolah kau lupa siapa diriku ini. Oh iya, aku kok baru ingat kalau kau ini pernah mengaji ke Mbah Umar ya. Kemudian mereka tertawa untuk yang kedua kalinya. Ya, benar. Pak Ahmad alias ayah Karen adalah salah satu murid Mbah Umar. Makanya tak heran jika dia bisa membawa Mira keluar dari pabrik meski keadaan sedang kacau balau. Sesampainya di rumah, Mustafa memapah putrinya masuk ke dalam rumah. Istrinya tampak tergopoh menyambut mereka. Begitu Mira dibaringkan, Pak Ahmad pun berucap, "Mohon si Mira dirawat tabeh agar dia terbebas dari hal buruk yang melingkupinya. Sepertinya sukmanya masih syok dan tak mau beranjak dari tempatnya bersembunyi. Dan semoga dia mengenali tapi ibu hingga dia mau kembali ke raganya." Jadi tapi ini adalah kain yang biasa dipakai oleh perempuan Madura pada zaman dahulu. Kebetulan Ibu Mira memang orang asli Madura yang masih nguri-uri tradisi leluhurnya. Dan tanpa berpikir panjang, Ibu Mira langsung mengusapkan ujung kain tape yang dipakainya ke wajah putrinya. Dari luar Mira tampak biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya sukmanya terkungkung oleh sesuatu. Dan saat itu Mbah Ahmad berpikir bahwa semua ini merupakan ulah si Mustafa. Tapi cuma dianya sendiri belum menemukan bukti untuk apa ia membuat putrinya sendiri benar-benar kesurupan. Hingga gadis muda itu sukmanya tercekam ketakutan. Saat itu Mustafa sangat berterima kasih karena bertemu dengan Pak Ahmad secara tidak sengaja. "Ah, kamu ini berterima kasih kayak sama siapa saja. Tapi ingat ya, untuk sementara anakmu jangan boleh mendekati pabrik itu dulu." "Loh, nanti kalau saya dipecat gimana om?" "Kau itu ndak akan dipecat dok, tapi pabrik itu sepertinya akan ditutup." "Loh, maksudmu piye Mat?" "Jadi gini Mus, aku tadi datang ke pabrik itu karena Karen yang mengajakku. Karen hendak menunjukkan padaku bahwa pabrik tua itu telah menjadi pabrik rokok dengan banyak karyawan. Dan tujuannya adalah agar aku mengerti untuk apa dia membeli tanah yang luas di tempat terpencil seperti ini. Karen ingin membuat kos-kosan. Tapi saat aku berada di depan pabrik dan memperhatikan setiap detail pabrik itu, aku langsung terhuyung karena aku menyaksikan kekacauan di sana. Dan saat itu aku melihat banyak sekali karyawan pabrik berkelimpangan karena saling tonjok dan saling menyerang satu sama lain. Akhirnya Karen pun membawaku meninggalkan pabrik karena melihat aku tiba-tiba terhuyung. Belum lagi kami meninggalkan tempat itu, tiba-tiba teriakan histeris muncul dari pabrik. Kami pun menghentikan langkah kami dan menajamkan pendengaran. Kami pun langsung balik badan saat teriakan histeris selanjutnya didengar. Dan ketika cerita itu selesai diceritakan, semua orang nampak terpaku mendengar kisah Pak Ahmad dengan sorot mata yang ngeri.
Karen pun mengerti kenapa tadi saat di depan pabrik kakinya seperti dipaku dengan tanahnya berdiri. Rupanya memang ada kekuatan besar yang sengaja memaku mereka. Hari pun sudah mulai sore. Saat itu Pak Mat, Karen dan Ahmad mereka pun berpamitan meninggalkan rumah Mustafa. Namun belum lagi mobil milik Karen meninggalkan halaman rumah Mustafa, tiba-tiba banyak orang yang berdatangan. Wajah orang-orang itu tampak beringas. Mereka merangsek masuk ke dalam rumah Mustafa. Pak Ahmad pun yang merasa khawatir atas keselamatan Mustafa meminta Ahmad menghentikan mobilnya. Dan ternyata benar dugaan Pak Ahmad. Mustafa tergopoh keluar rumah dan menghampiri mobil mereka. Pak Ahmad pun menurunkan kaca mobil. Dan setelah kaca ini diturunkan, ternyata si Mustafa ini meminta Pak Ahmad agar dia mau menyelamatkan anak-anak dari warga yang masih tertahan di dalam pabrik dan tidak diizinkan untuk pulang. Lah, kenapa mesti aku, Mus? Kan kau bos mereka. Ah, kau ini ngomong apa sih, Mat? Kau kan lihat sendiri, tadi aja satpam gak kasih aku masuk. Mustafa pun masih berusaha menyembunyikan siapa dirinya. Akan tetapi saat kejadian Pak Mat di dalam pabrik dan menyebut Mira, si Pak Mat ini yakin bahwa Mustafa adalah pemimpin mereka. Dan Pak Mat yakin Mustafa lah dalang dibalik semua kekacauan ini. Mau bagaimanapun mereka berdua pernah berguru kepada guru yang sama. Sedikit banyak Pak Mat mengenali kekuatan itu berasal dari mana. Hanya Pak Mat pura-pura tidak tahu di depan Mustafa karena Pak Mat tidak mau turut ikut campur. Ia hanya ingin segera membawa Karen dan Ahmad keluar dari tempat itu. Pak Ahmad pun menatap Mustafa dengan tatapan susah diartikan. Sementara orang-orang yang berdiri di belakang Mustafa menatap Pak Ahmad dengan garang, seolah ingin segera menyerang Pak Ahmad. Akhirnya Pak Ahmad meminta Ahmad untuk menepikan mobilnya. Lalu Pak Ahmad pun turun dari mobil. Setelah turun dari mobil, si Pak Ahmad ini berpesan kepada Karen dan Ahmad untuk segera pulang dan meminta keduanya agar mereka kembali membawa sapu jagat dan juga kuning untuk datang saat itu juga. Karen pun hanya mengangguk, dan beberapa saat kemudian mobil Karen sudah meninggalkan halaman rumah Mustafa. Pak Ahmad pun kembali masuk ke dalam rumah dan minta bapak-bapak ini untuk segera pulang. Dan dia akan memastikan anak-anak mereka pulang malam ini. Dan setelah percakapan singkat itu selesai, Pak Ahmad pun mengajak mereka untuk segera berangkat. Mereka semua pun nampak mengekor di belakang Pak Ahmad. Namun mereka sangat terkejut saat sampai di halaman. Pak Ahmad ternyata sudah jauh berada di depan mereka, bahkan sudah keluar dari halaman rumah Mustafa. Mereka pun buru-buru mengejar langkah Pak Ahmad. Tapi saat mereka keluar dari halaman rumah Mustafa dan berada di tepi jalan, Pak Ahmad sudah sangat jauh meninggalkan mereka. Mereka nampak ngos-ngosan mengejar Pak Ahmad, tapi tetap saja mereka kalah cepat dengan Pak Ahmad meski mereka berlari secepat apapun. Saat mereka sampai di depan pabrik, ternyata Pak Ahmad tidak ada di sana. Saat itu Mustafa pun tampak geram. Rupanya Pak Ahmad berhasil melarikan diri. Kemudian si Mustafa memerintahkan untuk membuat jalanan macet hingga ia punya waktu untuk meringkus Pak Ahmad. Karena Mustafa begitu yakin sekarang Pak Ahmad sudah berada di dalam mobil milik Karen yang sedang menuju Lembah Biru. Setelah itu ia akan segera memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar Pak Ahmad. Dan singkat cerita, setelah mereka berhasil meringkus Pak Ahmad,
mesti Karen dan Ahmad berhasil melarikan diri, karena memang itulah tujuan Pak Mat meminta keduanya pulang, agar mereka tidak terlibat dalam kekacauan yang diciptakan Mustafa. Mereka pun akhirnya membawa Pak Mat kembali ke pabrik. Suasana pabrik di malam itu memang sangat legang. Hanya ada satpam yang berjaga di depan gerbang, dan mereka semua dengan mudah masuk. Pak Mat dibawa ke sebuah bangunan paling ujung, bangunan yang dimana Pak Mat langsung terhuyung saat melihatnya. Bangunan yang terletak di mana rel kereta api itu berakhir. Jelek. Suara pintu tampak dibuka dengan kasar. "Bawa dia masuk," perintah Mustafa kepada anak buahnya. Pak Mat pun langsung digelandang masuk ke dalam. Saat memasuki ruangan, Pak Mat tampak melangkah dengan tenang, dan dengan hati ia pun tersenyum meski ekspresinya terlihat datar. Dan ternyata inilah yang dia lihat saat pertama kali Karen membawanya melihat pabrik ini. Ia terhuyung saat melihat dirinya sendiri sedang digelandang masuk ke ruangan ini. Penglihatan itulah yang membuat Pak Mat terhuyung saat menyaksikan dirinya sendiri dihajar habis-habisan di dalam bangunan pabrik ini. Bangunan yang paling ujung tempat rel kereta api ini berakhir. Baku mentah mulai dilancarkan oleh anak-anak buah Mustafa secara bertubi-tubi kepada Pak Mat tanpa ampun. Saat itu Pak Mat yang sedang melamun geragapan, tak lagi mampu menghindari apalagi melawan. Saat itu dia dikeroyok bagai maling ayam yang dihajar massa. Saat itu Mustafa tertawa terbahak-bahak, tapi sesaat kemudian tawanya tercekat di tenggorokan, dan detik selanjutnya tiba-tiba ia memegangi lehernya. Dia pun tampak kesakitan, lalu tubuhnya ambruk. Ia pun berkelonjotan beberapa saat sebelum akhirnya tubuhnya diam tak bergerak lagi. Dan saat itu suasana langsung hening, dan tidak ada satupun anak buahnya yang berani bergerak. Mereka hanya membeku dengan mata yang melotot. Tatapan mereka ngeri menyaksikan apa yang sedang terjadi. Tak, 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 tak. Tiba-tiba seorang gadis cantik bertubuh tinggi semampai memasuki ruangan. Suara sepatunya memecah keheningan. Kemudian gadis muda itu mendekati Pak Mat, lalu memapa Pak Mat dan membawanya pergi. Apakah masalah selesai sampai di situ? Tidak. Mustafa dan anak buahnya memang tak berani lagi mengganggu Pak Mat dan keluarganya. Namun sejak hari itu hampir tiap hari terjadi keserupan massal di pabrik itu, dan suasana menjadi kacau balau. Banyak karyawan pabrik yang akhirnya mengundurkan diri karena takut. Waktu pun terus berlalu. Sementara makin hari karyawan pabrik itu makin berkurang karena kesurupan massal itu masih sering terjadi, meski tak sesering dulu. Dan akhirnya nggak sampai 1 tahun pabrik rokok itu tidak lagi beroperasi dan berujung penutupan. Lalu kira-kira siapa gadis cantik yang menjemput Pak Mat di pabrik? Ya, dia adalah Kuning. Dia langsung melesat dengan kuda besi miliknya yang membelah jalanan begitu ditelepon oleh si Karen. Bahkan dia tak sempat memberitahu sapu jagat dan memilih datang sendirian.